Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamu ala rasulillah. Kita loncat dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, diloncat ke masalah yang membatalkan puasa. Halaman 119. Nanti kita balik lagi ke situ nanti. 119. Ya. 119. Al-Fasul Hadi Asyar. Al-Hadi Asyar. Masih dalam bab kedua ini, tapi pasalnya pasal yang ke-11. Fi bayani ma yufsid. Masih dalam kitab Ahli Islam di khususnya Siyam. Menurut karya Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tentang penjelasan apa yang merusak puasa. Alladhi wal imsak, yang mana puasa itu adalah menahan diri al-maksus yang secara khusus bin niyah, dengan niat yang khusus. Wa ma la yufsidu, dan apa yang tidak merusak puasa. Jadi ini bab tentang apa yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Wa kul minhuma anwa, dan setiap dari keduanya itu ada macam-macam. An-nawul awal al-qai, macam yang pertama itu adalah muntah. Muntah. Itu akhrajah Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man dara'ul qai ay ghalabahu wa bil mu'jamah walaysa alaihi qada. Siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, dara'ul qai didahului atau dikalahkan oleh muntahnya, ay ghalabahu, yang sama ghalaba yang mengalahkan muntahnya. Jadi maksudnya muntah tanpa sengaja. Laisa alaihi qada, maka tidak ada baginya qada. Orang muntah dengan tidak sengaja maka tidak wajib qada. Waman istaqa'a, dan siapa yang memuntahkan dirinya sengaja dia muntah, amdan, dengan sengaja, falyakti, maka hendaknya dia mengqada puasanya. Sama dari Abu Dawud juga begitu. Man dara'ul qai wa huwa shaim wa laysa qada. Siapa yang muntah dengan tidak sengaja, jadi kedahuluan daripada muntahnya, dikalahkan oleh muntahnya dengan dia puasa, maka tidak ada laisa alai, tidak ada kewajiban baginya untuk qada. Waman istaqa'a, dan siapa yang muntah dengan sengaja, falyakti, maka silakan hendaknya dia qada. Begitu juga riwayat wa Abu Dawud aidan wa At-Tirmidzi an Sa'dan bin Talha, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Sa'dan bin Talha. Wa Abu Darda an Abu Darda ajatan Rasulullah SAW qala aftar. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau muntah lalu beliau berbuka. Qala falakitu Sauban maula Rasulillah, maka saya, kata Sa'dan, saya bertemu Sauban, budak, bekas budaknya Rasulullah SAW di Masjid Damaskus. Fakultu ina Abu Darda ada tadi. Maka si Sa'dan ini berkata kepada Sauban, budaknya Rasulullah tadi, Abu Darda pernah memberitakan kepada saya, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu muntah lalu dia membatalkan puasanya. Qala shadaqo wa ana sabaqtu lahu wudu'an. Benar, Abu Darda itu benar, dan saya yang menuangkan bagi dia air wudu. Saya menuangkan bagi beliau air wudu. Ini untuk membersihkan muntahnya itu juga. Jadi meskipun muntah itu kalau tidak sengaja itu tidak batal, dia tetap muntah itu kan apa? Najis, tetap najis. Maka dia harus kumur. Jangan sampai dia biarkan muntah itu hanya tercampur air liurnya terus tertelan lagi, nah, maka ini batal. Jadi yang membatalkan bukan muntahnya, tapi kalau tertelan lagi itu. So tadi sudah jelaskan bahwa muntah sengaja itu yang batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian apa? Abu Dawud meriwayatkan man dara'ul qai wa huwa fi syahr Ramadan fala yuftir. Siapa yang kedahuluan atau dikalahkan oleh muntahnya dan dia di bulan Ramadan, maka jangan dia membatalkan puasanya. Kalau muntah tidak sengaja, jangan dia batalkan puasanya. Waman taqoya'ah, tetapi siapa yang muntah amdan, dengan sengaja, faqad aftara, berarti dia telah batal puasanya. Begitu juga hadis man dara'il al-qai, siapa yang dikalahkan oleh muntahnya wa shaim, dengan dia dalam keadaan puasa, falaysa alaihi qada, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Waman istaqa'a, siapa yang muntah dengan sengaja, falyakti, maka hendaknya dia qada. Itu disahihkan oleh Ibnu Hibban, Imam Hakim dan Daruqutni. Tapi maka dalam hadis ini kagoidi seperti hadis yang lain, dimatakan dari yang kita sebut tadi, dalalatun dhahirah, merupakan dalil yang kuat, yang dhahir, yang nampak.
di mazhabina, untuk mazhab kita, itu mazhab Syafi'i. Ada ta'ammad al-qai, bahwasanya orang yang menyengaja muntah, faqad aftara, berarti dia telah berbuka, yakni batal puasa. Di ainil istiqoah, karena zat karena perbuatan daripada muntahnya itu sengaja itu tadi. Lali usuli syai'il jawab, bukan karena masuknya sesuatu kepada rongga tubuh, bukan. Tapi karena memang muntahnya sengaja tadi, itu yang batal. Walau tayakuna nurmiyal syai'an, seandainya dia yakin bahwa dia tidak kembali sesuatu apapun ke jauh ke dalam tubuh, tetap aftara, tetap dia batal kalau muntah sengaja, walaupun dia yakin bahwa tidak ada sesuatu yang masuk lagi, tetap batal kalau muntahnya sengaja. Karena yang membatalkan itu bukan karena masuknya sesuatu, tapi muntahnya itu kalau sengaja itu yang membatalkan. Wa kadza in ada ilaihi bukan ikhtiar. Begitu juga kalau kembali kepada dia sesuatu tanpa ikhtiar dia, tanpa sengaja, makanya juga batal. Wa ilam yata'ammaru bi an-nasiyah, meskipun dia tidak menyengajanya, seperti dia lupa anak soal bahwasanya dia puasa, au qala bau al-qai, atau keluar, atau dia dikalahkan oleh muntahnya, wa kharaja bi ghairi ikhtiyari, bidzalik maka dia diuzurkan, diberi uzur dengan hal itu. Cepat dia kumur-kumur supaya dia tidak kembali lagi. Wa yalzamuhu, maka mengharuskan dia ketika itu, hina idzin, ketika ada dia muntah sama sengaja, ayu baligha fil madmadah, yaitu melebih-lebihkan dalam kumur-kumur. Dianjurkan untuk melebihkan dalam kumur, hatta yadur, sampai dia suci. Jami'ah hadis dhahir min al-fam, semua batasan dhahir dari mulut, semua batasan dhahir dari mulut itu suci. Wa nukila Ibnu Munzir, dan Ibnu Munzir menukil ijma', nakola Ibnu Munzir menukil ijma' ala butlani shaumi man taqaya amdan, atas batalnya puasa orang yang muntah dengan sengaja. Walakin hakal Qadil Husain, akan tetapi Qadil Husain ini meriwayatkan anjam'in dari sekelompok ulama, anaulah yuftir, bahwasanya itu tidak batal walaupun orang itu muntah sengaja itu tidak batal. Itu pendapatnya Qadhi Husain, dia dikaitkan dari sebagian ulama. Qala Ibnu Abdul Bar al-ijma', dan juga Ibnu Abdul Bar menukil ijma' kesepakatan anaman qala baula yuftir, bahwasanya orang yang kedahuluan muntah itu dan tidak sengaja maka dia tidak batal. Lakin Bukiya Anil Hasan, akan tetapi dikait daripada Imam Hasan Basri wa Rabi'ah khilafu, dan Rabi'ah khilafu, ini berkebalikan dari itu, bahwasanya itu batal. Maksudnya ijma' bahwa orang yang tidak sengaja muntah itu pun tetap batal. Itu menurut riwayat Hasan dan Rabi'ah. Peminat taqayyu'il mubtil ta'amudu, termasuk muntah sengaja yang membatalkan kesengajaannya. Malau dakhala dubabatun famam, seandainya ada lalat masuk ke mulutnya, bajawazat ad-dhahir, maka lalat itu melampaui batas luar al-mazkur, batas luar yang sudah disebut. Batas luarnya itu kha. Kalau kita mengucapkan kha itu terasa di sini, itu batas luar. Maka kalau lalat itu masuk sudah melampaui batas luar, dia masuk ke dalam kerongkongan, cuma akhraja, terus dia keluarkan secara sengaja, amdan, fayatul somu bimayatan, maka batal puasanya. Lalu muntah karena itu atau lalatnya keluar, maka batal karena itu sudah masuk. Justru dia biarkan saja, ada lalat, ada nyamuk, ya maksudnya sudah melewati loh ya. Kalau masih di luar ya memang harus dikeluarkan, tapi kalau sudah melewati batas luar, tidak sengaja angop terus masuk nyamuk atau lalat, maka dia ya sudah biarkan, tidak batal puasanya, tidak batal. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan, ya. Termasuk yang dimaafkan itu binatang-binatang
itu termasuk yang dimaafkan. Kalau dia masuk tanpa sengaja terus melampaui batas zahir, sudah ke dalam sehingga sulit dikeluarkan, maka itu makfu, dimaafkan. Malah kalau dia paksa keluarkan, malah muntah atau lalatnya keluar, itu malah batal, karena itu termasuk dalam definisi muntah dengan sengaja. Pada lewat kau tak marah gitu. Dilek ya. Boleh sambil dikeroji nukoma, boleh minum jof. Ya. Dan dia bukan termasuk daripada mengeluarkan nukoma. Ya. Jadi tidak termasuk muntah itu adalah mengeluarkan dahak walaupun dari dalam tubuh. Itu tidak termasuk muntah. Wa kana qiyas bil kharija minal maidah. Al-iftar kama qala jamhur. Dan adalah kiasnya itu bil kharija tentang sesuatu yang keluar dari lambung. Itu yang batal iftar kama qala jamhur. Di najasatnya kalau karena najisnya. Kalau sudah dari lambung keluar lagi itu najis. Seperti muntah. Lakin muni'a minu al-ihtiyaj ila akhrajiyah. Ya, mana aminu al-ihtiyaj ila akhrajiyah. Wa ma'ruf khilaf in wasala li ahli dhahir allati wa in akhraja lam tasil ilai bal mulabatu adan jamaliya la fitrqatan. Akan tetapi muni amin tercegah darinya. Ya, tercegah daripada ikhraj tadi, tercegah daripada mengeluarkannya. Itu ihtiyaj, kebutuhan dia untuk mengeluarkannya, mengeluarkan nukhoma tadi. Dan mahalul khilaf, tempat khilafnya ulama di sini, kalau wasolat li hadits dhahir al-ati, kalau nukhoma itu atau dahak atau riak itu tadi sampai ke batas zahir yang nanti akan datang, akan dijelaskan. Wa in akhraja wa lam tasil. Tapi kalau dia mengeluarkannya, ya, wa lam tasil, dan dia tidak sampai ilai kepada batas zahir, bal ghalabatu, ya, tidak sampai ke batas zahir, ya, tetapi ghalabatu, dia terkalahkan oleh nukhoma itu, wa adad, dan ternyata dahat itu kembali lagi ke tempatnya, lam yuftir qat'an, maka sama sekali tidak batal kalau tidak sampai adul zahir. Ya. Kemudian qadiyatu hadza anna la fitrah bi ikhrajati bab mas'alatin madhkurah. Dan qadiyatu hadza, permasalahan ini adalah bahwasanya tidak batal dengan mengeluarkan. Jadi mengeluarkan lalat itu termasuk dikiaskan oleh beliau dengan muntah. Mengeluarkan lalat yang sudah masuk ke dalam tadi itu dikiaskan beliau dengan muntah. Laisa min ikhrajin nukhama, bukan dikiaskan dengan keluarnya dahak. Sebab kalau mengeluarkan dahak itu kan boleh. Kita ada dahak, kita keluarkan boleh. Tapi mengeluarkan muntah atau dari lambung, terus kan kita malah paksa keluar, yang asalnya lambung itu naik, ya, karena kenyang atau habis makan naik. Terus kita malah kita keluarkan, malah itu batal. Tapi kalau dahak, walaupun kita mau mengeluarkannya itu tidak batal. Lah, masalah lalat tadi sama Ibn Hajar itu atau kebanyakan ulama dikiaskan dengan masalah keluarnya sesuatu dari lambung, bukan dikiaskan dengan mengeluarkan dahak. Itu. Ya. Maka dia itu al-qiyas fil kharijah minal maidah, maka kiasnya itu adalah dikiaskan pada sesuatu yang keluar dari lambung. Walakin mana aminu wal ihtiyaj ila ikhrajah, akan tetapi mencegah darinya dari kias. Dari kias itu tadi adalah keperluannya itu untuk mengeluarkan dzubabah tadi, untuk mengeluarkan lalat tadi. Keperluannya orang itu untuk mengeluarkan lalat. Itu tidak sama dengan kasusnya muntah itu tadi. Kalau muntah malah tidak perlu untuk dikeluarkan, malah muntah itu kita kalau bisa ya jangan keluar gitu. Sedangkan lalat itu tadi kan keperluannya untuk mengeluarkan lalat yang sudah
masuk itu seolah-olah mencegah daripada kesamaan kiasnya itu maksudnya. Mencegah dari kesamaan kiasnya dengan muntah. Kalau muntah kan justru nggak boleh dikeluarkan. Kalau ini malah harusnya dikeluarkan karena orang nggak betah ada hewan itu tadi. Nah, itu seolah mencegah kiasnya tadi. Ya. Dan ini tempat perbedaannya ulama di sini. Jadi ada juga yang mengkiaskan itu dengan mengeluarkan nukhomah. Kalau mengkiaskan dengan mengeluarkan dahak, mengeluarkan dahak tadi dikiaskan, dianalogikan dengan disamakan dengan mengeluarkan dahak, maka itu tidak menjadi batal karena orang mengeluarkan dahak itu tidak batal. Ada dahak yang nyantol dia keluarkan dia keluarkan itu tidak batal. Nah, apakah itu masuk kepada yang hewan tadi itu? Apakah dia ikut hukum mengeluarkan muntah dengan sengaja maka itu batal, atau ikut hukum kepada mengeluarkan dahak maka dia tidak batal? Itu khilaf ulama. Tapi di sini tegaskan tadi ya itu kata Ibn Hajar batal. Pokoknya itu analah fitro bi khurujit bab rasul mazkuro dan ada ila khurujit aqwa minu ila khurujit nukhama. Dan dia itu ada permasalahan ini bahwasanya tidak batal untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan lalat dalam masalah yang tersebut tadi. Karena al-ihtiyaj, karena kebutuhan dia untuk mengeluarkan lalat itu lebih kuat daripada kebutuhan untuk mengeluarkan nukhomah. Kebutuhan untuk mengeluarkan dahak. Kebutuhan untuk mengeluarkan lalat itu lebih butuh daripada sekedar mengeluarkan dahak. Ila anu yuqarrab baina nukhomah yaumul ihtiyaj, hanya saja dibedakan bahwasanya dahak itu ya umum, merata kebutuhannya kepadanya, li umumnya fi kulli ahad, karena keumuman dahak itu pada setiap orang. Ya, kalau namanya kemasukan hewan kan tidak semua orang, tapi kalau dahak itu kan itu merata. Fa nasabal afuhuna anha, maka cocoklah kemaafan daripadanya, kemaafan daripada dahak tadi nukhomah. Wala kadzalika dzubaba, tapi tidak demikian dengan lalat yang masuk. Itu tidak merata kepada semua orang. Kalau dahak itu kan merata. Kasusnya itu merata kepada banyak orang. Kalau lalat itu kan jarang-jarang. Itu nyasar. Walidah bil albam ila makrojil haq al muhmal al mu'tamad. Ini menurut mu'tamad ya, bagian dalamnya mulut itu sampai ke batas hak, mengucapkan hak yang muhmalah, yang tidak bertitik, menurut pendapat yang mu'tamad. Wal anaf ila muntal khaishum, sedangkan hidung itu batas dalamnya itu sampai kepada pangkal khaishum, ujung daripada pangkal hidung. Itu hukumnya masih hukum zahir. Jadi orang, mohon maaf, ngopel, kalau itu cuma sampai batas itu tidak batal. Tapi kalau seperti swipe atau apa, kalau dia sampai masuk ke ini batal. Iya. Masuk kepada jauh. Fala yuftir bi usuli syai'in ilaih, maka tidak batal dengan sampainya sesuatu kepada bagian zahir tadi, bagian zahirnya itu. Fa yuftir bi rajul qai ilaih, maka batal dengan mengeluarkan muntah kepada batas luar itu tadi. Wabtila'in nukhomah minhu, dan batal pula kalau menelan dahak itu dari bagian dalam itu hak. Kalau Imam Nawawi memilih kho, kalau secara umum memilih hak. Ya, coba kho itu lebih kerasa ya. Itu kho itu lebih terasa nih. Hak itu kurang kerasa, jadi agak sulit. Saya lebih cenderung ke orang awam tuh kita kasih batasan kho itu karena masih bisa diraba. Itu batasnya. Artinya kalau sampai melebihi kho itu berarti sudah batas luar, harus dia keluarkan. Tapi kalau nggak sampai kho, masih di dalam terus dia telan lagi, ini masih tidak batal, nggak apa-apa karena belum sampai batas luar. Wa yubtil rajul qaimin wa bibtila'in nukhomah minhu, dan dengan menelan dahak darinya itu batal dari batas dalam tadi. Wa binuzuliya minhu ila jaufi, dan dengan turunnya nukhomah dari arah bagian dari batas dalam tadi ke jauh, ke rongga tubuh, ma'qudrati ala majiyah, bersama dengan kemampuan dia untuk mengeluarkan dahak tadi. Pokok jarod binafsiyah, dan dahak tadi mengalir dengan sendirinya. Sawun anazila min dimari, sama baik dahak yang turun dari otak, dari bagian kepala ke dalam
atau soida min jawfi, atau dahak yang keluar dari paru-paru ke luar. Amma law ajra fa yuftir bi usula ila hadits dhahir al-madhkur. Tapi kalau dia sengaja menjalankan dahak itu tadi, maka jelas batal dengan sampainya dahak tadi kepada hadits dhahir, batas dhahir yang mazkur yang tersebut. Wa in ajaza an majia, meskipun dia tidak mampu untuk mengeluarkannya. Sebab kalau sudah sampai di luar, ya itu kebanyakan orang pasti bisa untuk mengeluarkan. Maka meskipun dia mengaku tidak mampu, ya tetap batal dia puasanya kalau sudah sampai di batas luar. Kenapa? Litaksiri, karena teledornya dia, mana nuzula mansubun ilaih. Meskipun padahal nuzul turunnya dahak itu dinisbatkan kepada dirinya yang mengikhtiarkan itu, sehingga dia bisa turun dari dalam atau bisa naik daripada itu ikhtiarnya dia. Wal qasoba minal khayshum wala fitra bidakhil ilayha. Dan qasoba itu minal khayshum. Dan qasoba batang hidung itu masih termasuk awal khayshum. Maka tidak batal, ya, tidak batal kalau sampai sekedar batang hidung tadi. Wala fitra bidakhil ilayha, dengan sesuatu yang masuk kepada qasoba. Wali hadis dhahir minal fam hukum dhahir fi adamil fitri. Dan bagi batas luar dari mulut itu hukumnya sama dengan hukum dhahir dalam ketidakbatalan dengan sampainya sesuatu kepadanya. Wa in amsakau, meskipun dia tahan. Dan dalam wajibnya wujubi ghusl, wajibnya membasuh ketika dia najis. Jadi bagian luar mulut itu sama hukumnya dengan anggota badan dhahir, anggota badan luar. Dalam hal wajibnya membasuh kalau dia najis. Mulut itu wajib juga dibasuh. Itu sama hukumnya dengan anggota badan zahir, luar, bagian luar mulut itu. Dan sama juga hukumnya dalam masalah tidak batalnya dengan sampainya sesuatu kepada dia. Kalau dia tahan, jadi kalau dia tahan, seperti orang mengunyah makanan, selama dia tidak menelan, itu tidak batal. Jadi dalam dua masalah ini, maka bagian zahir mulut ini ikut hukum seolah-olah dia bagian anggota luar. Walaupun kelihatannya kan di dalam mulut itu, tapi dia ikut hukum anggota luar dalam dua masalah. Tidak batalnya seorang kalau menahan sesuatu di mulut, ya mencicipi atau munyah makanan buat bayi, menyakan makanan, selama dia tidak telan dan tidak terpisah sesuatu yang itu hukumnya sama dengan anggota badan luar. Dan juga dalam masalah kalau najis, tangan kita najis kan harus dibasuh, kan gitu. Maka mulut pun gitu. Kalau dia najis maka juga harus dibasuh. Jadi hukumnya sama dengan anggota badan luar. Walau hukum batin, tapi mulut itu punya hukum batin, mengikuti anggota badan dalam mulut itu. Fi adamil iftar, dalam masalah tidak batalnya bibtila irik minhu, tidak batalnya menelan ludah yang dari mulut. Dia kumpulkan ludah itu, dia telan, itu tidak batal. Walaki wabi sukuti ghusli anil junub, dan dalam gugurnya membasuh mulut itu dari orang junub. Jadi orang junub tidak perlu dibasuh mulutnya kalau mandi junub, maksudnya bagian dalam mulutnya itu gugur, tidak wajib dibasuh oleh orang junub. Jadi dalam masalah ini dia seperti anggota badan dalam. Tapi dalam masalah yang tadi puasa tadi itu atau masalah apa? Menahan sesuatu di mulut itu ikut hukum anggota badan luar. Begitu juga dalam masalah membasuh najis yang ada di mulut itu ikut anggota badan luar. Jadi dalam masalah mandi wajib itu ikut bagian dalam. Dan dalam masalah tidak batalnya sesuatu yang dari mulut itu kalau tertelan seperti air ludah, itu tidak batal kalau tertelan asal murni, itu ikut bagian dalam. Seolah-olah mulut itu dengan bagian dalam itu seolah-olah satu kesatuan sehingga tidak batal. Polikau ini najasa andar antara duyi kopiah di malam yudoi bibil janabah. Dan karena najis itu andar, najis pada mulut itu amat jarang terjadi, maka duyi kopiah, maka dipersempit hukumnya pada najasa itu harus dibasuh. Di malam yudoyak bibil janabah, dengan sesuatu yang tidak dipersempit dalam hukumnya janabah. So janabah itu kan juga jarang, tapi najis itu lebih jarang lagi, najisnya mulut itu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi dulu.
Ria itu loh, Ria itu bukannya di luar, kok nggak apa-apa. Hah? Bukan ria, ludah, air ludah itu. Ludah dikumpulkan di mulut, walaupun dia kumpulkan air ludahnya sebanyak-banyaknya. Saya itu Ria itu bukannya sudah melewati batas luar, Ria. Belum. Kalau dari paru-paru, dia kan keluar dari paru-paru. Kalau dia keluarkan dia, Kok nggak apa-apa? kalau masih di dalam, ini dahak. Nah, Ketika dia masih di dalam terus turun lagi, dia tidak keluarkan, itu enggak. Kemudian dia biarkan turun lagi, itu enggak batal. Tapi kalau sudah dia paksa keluar sampai ke batas khok tadi, iya. dia harus keluarkan. Coba kalau ditahan lagi ya batal karena sudah masuk bagian luar. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabna Ya annana tarabna wa annana asrafna ala nadhu fatub alaina tawba nunzilu kullan واغفر لنا الأوراد وآمن الرؤات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب بالمصطفى الرسول نظام كل صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد عليه وصحبه إذا تطلب ربي والحمد لله diambil punyanya itu dari Zuhdi. Iya. Ini kirim doa dia, kirim doa ke almarhumah. Fatihah benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususan keluarga almarhum Bapak Sudarmo Musilan, Ibu Munawwarah, Ibu Martiah, Mbak Sati, Mbak Kayat, Mbak Kana, almarhum Mbak Kana Usul Ibrahim, Tawajjah Rahman Maghfirah Sinul Jannah. Aku ini asal Yusuf bin Al-Walid bin Al-Walid وما هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارنا فيما اعطيت من شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى ولا يئس من نستغفرك ونتوب اليك صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.